Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan, nikmat iman dan waktu luang, sehingga kita dapat kembali mempelajari, menelaah dan membaca kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria hafizahullah ta'ala. Dan di pertemuan yang kemarin pada hari Ahad sebelumnya, kita sudah sampai di pembahasan khabaru kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha. Dan ini sudah berlalu penjelasannya, di mana khabar kana dia mansub, sementara isim kana dia marfu'. Kebalikannya, isim inna dia mansub, khabar inna dia marfu'. Dan sebelumnya lagi kita telah membahas tentang al-mustasna. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah sudah memurajaah kembali tentang mustasna ini. Nah, al-mustasna jika tidak dipahami dengan baik akan membingungkan. Al-mustasna ada yang bi illa, ada yang bi ghair atau siwa, ghair dan siwa, dan juga khala, ada dan hasya. Semuanya memiliki kaidah masing-masing. Sehingga perlu kita hafalkan bagaimana kaidahnya. Kemudian mustasna itu ada taman manfiyah, taman musbatah, atau nama lainnya musbatah mujaban, taman mujaban. Kemudian ada taman manfiyan, ada yang naqisan. Taman mujaban, taman manfiyan, ada yang naqisan. Masing-masing memiliki kaidahnya masing-masing. Dia memiliki kaidah. Itu perlu dihafalkan sehingga tidak tertukar-tukar. Oh, mana yang harus mansub, mana yang wajib mansub, oh, mana yang memiliki huruf nafi setelahnya atau sebelumnya, mana yang memiliki huruf nafi di awal, mana yang tidak, mana yang butuh fa'il, mana yang butuh maf'ul. Itu kan perlu di murojaah. Nah, kita sebelum mulai atau melanjutkan pelajaran kita terkait isim la, kita inikan dulu kita membahas dulu tamrin halaman 67. Tamrin halaman 67. Nomor 1, la ya'lamul ghaiba illallah. Atau at-tamrin syakil ma ya'ti bi'tibari hukmi al-mustasna. Harokatilah yang jumlah yang ada di berikut ini sesuai dengan hukum-hukum mustasna. Ada mustasna bi illa, ada mustasna bi ghair wa siwa, ada khala dan asya, dan ada ini sini tidak ada khala ada hasya. Ini mentok di siwa. Nah, kemudian kita mungkinkan lagi taman mujaban, taman manfiyan, naqisan. Nah, nomor 1, la ya'lamul ghaiba illallah. Illallah. Silakan. Nah, nomor 1 silakan. Fadhil. La ya'lamul ghaiba illallahu. Illallahu. Kenapa Allahu? Fa'il, Ustaz. Fa'il dari mana? Ya'lamu. Berarti masuk di sebelumnya dia mustasna bi apa ini? Mustasna bi illa Karena mustasna bi illa. Masuk yang mana? Dari 3 itu. Yang nomor 2, idza kanal kalamu naqisan ala hasibal. Yang naqis Iya, Ustaz. Naqis. Karena tidak
butuh apa? Butuh fa'il ya. Oke, Iya. jadi ya'lamu. Nah, sekalian Mas masih ini. Sekalian nomor 2. Fadhal. Nomor 2, la tukallafu illa nafsuka. La tukallafu illa nafsuka. Nah, kenapa nafsuka? Yes. Majhul, Ustaz. Majhul. Berarti butuh apa kalau majhul? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Berarti nafsuka apa? Oh ya, naibul fa'il, Ustaz. Naibul fa'il. Baik. La ya'lamu ghaiba illallah. Nah, ya'lamu di sini butuh fa'il. Ya, siapa yang mengetahui hal gaib? Nah, sebenarnya ya ketika kita mengharokati ya kita harus paham dulu apa artinya. Kita harus paham dulu apa artinya kalam ini bercerita tentang apa. Ya, atau ya memiliki maksud apa. Nah, itu. Makanya di sini la ya'lamul ghaiba ya ya'lamul ghaib. Tentu cuma Allah yang tahu, kecuali utusan-utusannya yang utusan Allah yang diberikan izin. Maka yang paling tahu soal ghaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengklaim, ada yang mengetahui hal ghaib ya, apalagi seorang ustadz yang mungkin dia uskun ya. Ustadz dukun. Baik. Nah, ada kulihal, nah ini ya'lamu dia butuh fa'il, maka kita baca la ya'lamul ghaiba illallah. Maka Allahu di situ kita i'rab sebagai sebagai fa'il, marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Itu mudah ya, mudah insyaallah. Kemudian nomor 2, la tukallafu illa nafsuk. La tukallafu illa nafsuk. Ini kan tukallafu dia adalah fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' majhul. Maka ya ketika fi'il mudhari' majhul tentu saja dia butuh naibul fa'il. Naibul fa'il. Sehingga apakah disebutkan di situ naibul fa'ilnya? Tidak ya. Nah, maka illa dibaca illa nafsuk. Illa nafsuk. Nafsuk sebagai naibul fa'il. Nah, ini sesuai dengan yang kita pelajari. Ini sesuai yang kita pelajari. La tukallafu illa nafsuk. Karena tidak disebutkan kan. Berarti masuk di naqisan. Nah, namun ya kalau kita merujuk ke Al-Quran. Ini terdapat di surat An-Nisa ayat 84. An-Nisa ayat 84. Harokat aslinya ya la tukallafu illa nafsak. Illa nafsak. Nah ini ada pembahasan lanjutannya. Namun ya artinya tidaklah kalian dibebankan ya kecuali ya diri kalian sendiri. Nah, tidaklah kamu dibebankan kecuali dirimu sendiri. Nah, kalau di Al-Quran dia illa nafsak. Illa nafsak. Namun kalau yang baru kita pelajari ya dia sesuai dengan ini kan. Nah, tidak disebutkan. Maka la tukallafu illa nafsuk. Itu dulu. Karena kalau dibahas cukup panjang kenapa illa nafsak. Nanti ada proses hapus-hapusnya. Ya. Baik. Kemudian nomor 3. La yadkhulul jannata illa al-mu'min. Mu'min di sini al-mu'minu mu'mina mukmini ya. Maka masih sama ya seperti nomor 1 tadi la yadkhulul jannata illal mu'min. Nah, dari sini dari pengertian dari arti dari mufradatnya kita sudah bisa tahu tidaklah masuk surga kecuali ya, yang masuk siapa ya pasti mukminu ya. Kalau kita al mukmina ya nanti ininya kemana? Tidaklah masuk surga ya. Tidaklah masuk surga kecuali ya, masuk ke mukmin ya kan bagaimana ya? Ya susah kalau mukmina ya. Nah, makanya kita al-mu'min jadi al-mu'minu karena dia fa'il dari yadkhulu. Baik. Nah, insyaallah mudah dia masuk di kalam yang naqisan. Kalam yang naqisan. Kemudian yang keempat, akhrajahu sab'atu illa Ahmad. Ahmad. Ya akhrajahu sab'atu illa Ahmada. Karena ya pertama kali ketika kita melihat ada illah atau ada alat istisna lainnya ya
Alat istisna lainnya baik ghair, siwa, khala, ada, hasya, illa. Yang pertama kali kita lihat, kita mundur. Apakah ada alat penafi sebelumnya? Apakah kondisinya negatif ataukah positif? Kalau dia positif, ya bisa dipastikan dia mansub setelah alat istisna tersebut. Nah, makanya seperti ini, akhrajahu sab'atu illa Ahmad. Nah, wallahu alam ini maksud dari artinya apa? Ya. Akhraja artinya mengusir atau mengeluarkan. Ya, mungkin saja ya tujuh orang itu mengeluarkannya kecuali Ahmad. Allahu a'lam. Nah, kemudian ya Masya Allah, kalau ya sesuai ini ya benar ya Ahmada. Kemudian nomor 5, ma akaltu illa al-khubz. Ma akaltu illa al-khubz. Al-khubz di sini dibaca khubzi, khubzu, khubza. Ma akaltu illa al-khubza. Ini kita sudah bisa dari artinya ya. Ma ya akaltu, tidaklah saya makan. Nah, berarti kan makan butuh apa? Butuh maf'ul bih. Maka ya, setelah illa ya kita i'rab sebagai maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratan. Oh, ini 12 nomor ya, Masya Allah. Baik. Kemudian yang keenam, ma kharajal auladu illa Muhammad. Ma kharajal auladu illa Muhammad. Nah, Muhammad dibaca Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun, Muhammadu, Muhammadin, Muhammada. Ini kita lihat dulu ya, sebelum kita melihat ya, kita kategorikan dulu apakah dia taman mujaban, taman manfiyan atau naqisan. Ternyata ini disebutkan apakah dia taman, oh ternyata dia disebutkan istisnanya, mustasna minhunya, mustasnanya apalagi disebutkan. Mustasna minhunya disebutkan apa? Al-aulad. Tidaklah keluar atau tidaklah anak-anak itu keluar, atau anak-anak itu tidak keluar kecuali. Berarti bisa dimasukkan kemana? Masuk di taman manfiyan. Kenapa manfiyan? Karena ada huruf nafi sebelumnya atau ada alat penafi. Maka ini bisa kita baca illa Muhammadun atau illa Muhammadan. Illa Muhammadun dia sebagai badal dari al-aulad. Kalau Muhammadan kita i'rab sebagai ya istisna atau mustasna afwan. Jadi mustasna. Namun karena tulisannya di sini tanpa alif, maka kita ya yang cocok saja ya Muhammadun. Illa Muhammadun. Ya. Perlu dimurajah lagi kembali, ya, menjarah lagi agar semakin tahu ya, semakin paham. Sehingga ada gunanya kita belajar. Kemudian yang ketujuh, hadarat tullabu ghair aliyin. Ya, dia taman mujaban. Kalau taman mujaban ya sudah. Kalau taman mujaban ya sudah kita masukkan saja. Karena tidak ada huruf nafi, ya tidak ada huruf nafi sebelumnya, tidak ada huruf nafi di awalnya. Nah, ini hadara ini ya sebelum hadara tidak ada huruf atau adat penafi kan, nah maka kita langsung hukumi ya taman mujaban. Oleh karena itu mustasnanya pasti mansub, pasti nasab. Hadaratul labu ghaira aliyin, sedangkan aliyin dia jadi mudhafun ilaih. Ingat, ghaira itu ya jadi mustasnanya. Ghairanya jadi mustasna. I'rabnya ya, tapi secara makna ya dia secara makna dia alatnya. Yang mustasna secara makna ya ali tersebut. Namun secara i'rab aliyin di situ dia mudhafun ilaih. Sudah bukan mustasna. Karena al-mustasna ya pembahasan tentang apa? Tentang mansubatul asma. Tentang mansubatul asma, bukan majruratul asma. Semoga itu bisa diingat ya. Kemudian yang ke-8, ma'adal maridha ghair at-tabib. Ma'adal maridha ghair at-tabib. 8. Nah, ada ya artinya zaro ya, zaro ziarah ya, berkunjung.
Ma'adal marido ghairut tabibi, tidaklah yang mengunjungi pasien atau yang menjenguk pasien kecuali dokter, maka yang seperti ini dia kan naqis. Makanya ketika kita menghukumi seperti ini, kita tahu dulu artinya ya. Sebagaimana kaidah-kaidah yang lain juga ya, kita perlu tahu juga artinya. Perlu tahu mufradatnya masing-masing. Makanya perlu tambahan mufradat kan biar semakin kuat ininya kaidahnya. Makanya seperti ini ada butuh fa'il. Oleh karenanya ghairo, ya ghairnya dibaca ghairu. Maka yang jadi fa'il adalah ghairu. Ghairu itu fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Sedangkan at-tabib dia jadi mudhafun ilaih. Al-maridho ya dia jadi maf'ulun bih dari fi'il ada. Nah, ini masuk ke taman naqis. Afwan, dia masuk naqis bukan taman. Kalam naqis. Nomor 9, ma'a'taitu illa al-faqir. Ma'a'taitu illa al-faqir. Ma'a'taitu illa al-faqir. Nah, ingat kembali pembahasan a'ta ya. A'ta. Nah, a'ta itu ada di mana ya? Ada masuk di pembahasan maf'ulun bih. Ya, nanti bisa dibuka kembali. A'ta dia sebenarnya memiliki dua maf'ul bih. Ya. Memiliki dua maf'ul bih. Nah, di sini sebelum alat istisna apakah disebutkan maf'ul bihnya atau disebutkan mustasna minhunya? Tidak ya. Maka yang seperti ini kita hukumi naqis. Tidaklah aku memberikan kecuali kepada orang fakir. Al-faqir. Nah, sebenarnya kalau kita ikuti kaidah yang sebelumnya ya, pembahasan maf'ul bih yang a'ta, sebenarnya ini ada maf'ul bih yang dihapus ya. Ya kita kira-kira misalnya ma'ata itu tauban illa al-faqir. Tidaklah aku memberikan pakaian kecuali kepada orang miskin, orang fakir. Maka al-faqir kita baca al-faqira karena dia adalah maf'ul bih dari a'ta itu. Nah. Kemudian nomor 10 ya, nomor 10 ma zarani illa Ahmad. Ma zarani illa Ahmad. Ma zarani illa Ahmad. Ya, zarani ya tidaklah yang mengunjungiku kecuali Ahmad ya. Yang mengunjungi ya butuh fa'il kan, zaro. Zaro ya zuru. Maka Ahmadu menjadi fa'il. Fa'il dari zaro. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Nah, kenapa Ahmadu bukan dengan tanwin Ahmadun? Karena dia termasuk dalam ismul ladzi la yansharif. Nah, dibuka kembali ismul ladzi la yansharif. Al-alamu ma'a waznil fi'li. Al-alamu ma'a waznil fi'li. Nama yang mirip dengan fi'il atau dengan wazan fi'il. Nah, dibuka kembali ismul ladzi la yansharif. Ya, ada 12 macam itu ya. Ada 12 macam. Silahkan bisa dibuka kembali agar makin mungkin. Baik, yang ke-11. Akalan nasu siwa Aisyah. Akalan nasu siwa Aisyah. Ini mudah sekali, Masya Allah. Akalan nasu siwa Aisyata. Orang-orang makan kecuali Aisyah. Siwa di situ ya. Ya kita lihat ini ya. Taman, dia masuk taman mujaban. Taman mujaban. Kenapa? Karena tidak ada alat penafi sebelumnya. Apakah ada la, apakah ada ma? Tidak ada ya. Maka kita hukumi langsung dia sebagai taman mujaban. Taman mujaban. Nah, sedangkan ya, siwa jadi isim maksur ya, kita hukumi ya. Fathah muqaddarah. Sementara Aisyah kita hukumi dengan mudhaf ilaih. Kita hukumi sebagai mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun. Kenapa fathah? Karena dia al-alamu ma'at ta'nis. Dia nama perempuan.
Dibuka kembali. Ismul ladzi la yansharifnya. Ismul ladzi la yansharif. Isim-isim yang tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dikasroh. Isim-isim yang tidak bisa ditanwin maupun kasroh pada majarnya. Kemudian yang ke-12 ya masih sama ya. Bakatin nisa'u siwa Maryama. Perempuan, para wanita itu menangis kecuali Maryam. Wanita itu menangis kecuali Maryam. Maka siwa di sini ya, dia menjadi ya, mustasnanya. Dia jadi mustasna. Sementara Maryam dia jadi mudhafun ilaih. Kenapa dia jadi mustasna? Ya, memang seperti itu ya. Untuk ghair dan siwa. Nah, dia masuk taman mujaban atau mana? Dia masuk taman mujaban. Karena dia tidak ada alat penafi sebelumnya. Dimana kita masuk di pembahasan hukmu isim la au isim la. Di pembahasan mansubatul asma yang ke-11. Mansubatul asma yang ke-11. Apa itu isim la? Nanti kita baca ya. Ismula, isim la. Apa itu isim la? Ya. Amma la fahiya nafiyatun lil jins ta'malu amala inna. Adapun la itu nanti silakan bisa ditanda kutipkan atau bisa dilingkari, itu dia tersendiri ya. Adapun la ya, maksudnya huruf la itu ya, la. Amma la fahiya nafiyatun lil jins, adapun la yang dia menafikan keseluruhan, namanya la nafiyah lil jins. Menafikan keseluruhan. Maka apa fungsinya? Ta'malu amala inna. Dia beramalan seperti inna. Ya. Bagaimana amalan inna? Ya, selanjutnya fatamsibul isma wa tarfa'ul khabarah. Dia memansubkan atau menasabkan isimnya dan merofa'kan khobarnya. Namun yang jadi pembahasan di sini isimnya ya, berarti kan dia masuk mansubatul asma kan. Kan dia di situ disebut fatansibul isma ya kan. Baik. Misal contoh la rajula fiddar. Tidak ada. Nah, kalau kita terjemahkan biasa ya, tidak laki-laki di rumah atau di kampung ya. Tidak laki-laki di kampung. Atau la kadhiba mamduhun. Tidaklah pendusta ya, dipuji. Tidaklah pendusta itu mendapat pujian. Itu kalau letter like-nya. Tapi karena di sini namanya adalah ya, la nafiyah lil jins. Ya, di sini disebutkan amma la fahiya nafiyatul lil jins. Ya, dia menafikan lil jins. Apa itu maksudnya? Dia menafikan keseluruhan. Maksudnya adalah dia menafikan keseluruhan. Baik, maka kita lihat la rajula fiddar. Tidak ada satupun laki-laki di rumah atau di kampung. Tidak ada satupun laki-laki di kampung. Nah, berbeda ya. Kemudian bedanya juga ketika ya, kalau kita bukan la nafiyah lil jins ya, la rajulun ya, la rajulun fiddar. Ya, la rajulun fiddar memungkinkan ya, kalau la rajulun fiddar kan bisa saja ini kan, tidak ada satu. Tapi mungkin ya rajulaini. Mungkin salah satu rijal, arba'atu rijal, mungkin saja. Nah, itu berbeda ya perbedaannya. Kalau la rajulun tidak ada satu laki-laki di rumah. Jadi mungkin saja ada 2, ada 3, ada 4. Itulah rajulun. Tapi kalau la rajula itu menafikan keseluruhan. Tidak ada sama sekali laki-laki di rumah.
Kemudian contoh lain, la kadhiba mamduhun. La kadhiba mamduhun. Berarti terjemahannya bagaimana? Nah, tidak ada satupun pendusta yang mendapatkan pujian atau terpuji. Mamduhun itu dipuji. Dipuji, dicintai, dipuji, disanjung, atau terpuji ya. Mendapatkan pujian. Nah, maka kadhiba di situ mansub. Dia beramalan seperti la-nya ini beramalan seperti inna. Tidak ada satupun, maka terjemahannya seperti itu. Maka ya seperti sering kita lihat ya, kita ucapkan setiap hari la ilaha illallah, la ilaha. Maka dengan ini kita bisa katakan ya la nafiyal jins, karena tidak ada satupun sesembahan, la ilaha, atau misalnya terjemahan lainnya la ma'buda bihaqqin, tidak ada satupun sesembahan. Nah, ma'buda itu kan yang disembah kan. Tapi kalau ma'buda, nah, tidak ada satupun sesembahan, satupun. Nah, itulah nafiyal jins. La nafiyal jins, la yang menafikan keseluruhan. Bisa dipahami insyaallah ya. Kemudian ya halaman selanjutnya halaman 68. Halaman 68. Raqmu samaniyah wa sittin. Hukmu isim la. Apa saja hukum isim la? Ya bagaimana kita mengharokatinya? Itu maksudnya hukum isim la. Bagaimana kita mengharokatinya? Ya. Bagaimana? Apakah dia nanti fathah, dhamma atau kasroh? Nah, di sini ada hukum-hukumnya. Ketika belajar di awal ya kita harus tahu dulu bagaimana cara kenapa atau bagaimana harokatnya. Apakah fathah, apakah dhamma ataukah kasroh. Yang terpenting itu dulu, karena sebagai modal kita adalah membaca. Adapun sebab-sebabnya ya kita nanti setelah selesai al-miyasar, kita belajar di tempat lain atau di level selanjutnya, ya kita akan tahu apa-apa sebabnya. Nah, hukum isim la. Yang pertama, idza kana ismuha nakirah. Jika isimnya nakirah, ya ini kita pembahasan isim la ya. Pembahasan isim la. Jika isimnya adalah nakirah, nah, bagaimana hukumnya? Fa hukmuhu mabniyun ala ma yunsabu bihi. Nah, kita ini dulu di kata mabniyun ala ma yunsabu bihi. Ya, ingat ya, isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab ya. Sudah pernah kita bahas. Mabni ada yang mu'rab. Mu'rab itu ya berarti dalam keadaan mansub, marfu', majrur itu ya. Tapi kalau mabni tidak punya keadaan tersebut dan juga dia tidak berubah mabni itu. Ya, sudah di situ. Kemudian ala ma yunsabu bihi. Mabni atas tanda nasabnya. Nah, itu lebih tepatnya. Hukumnya mabni atas tanda nasabnya. Tanda nasab ya bisa diingat diingat kembali ya, atau bisa dilihat nanti di tabel halaman 13. Bisa dilihat kembali di halaman 13. Itu tanda-tanda yang mansubnya. Nah, sudah di situ. Nah, di sini hukumnya adalah mabniun ala ma yunsabu bihi, artinya ya dia mabni atas tanda nasabnya. Nanti kita lihat contoh. Biduni tanwin, tanpa tanwin. Berarti nanti ada misalnya isim mufrad ya, ya. Tanda nasabnya apa? Ya, fathah. Tentu pakai tanwin ya kan. Fathah misalnya ya, baitun, jadi baitan. Ya kan. Nah, isim la ini tanpa tanwin. Kita lihat. La rajula fid dari. La rajula fid dar. Rajula ya aslinya kan rajulun kan? Rajulun. Dan kalau
nasabnya ya dengan rojulan, ya, seperti rojulan. Namun karena dia di sini mabniun ala ma yunsabu bihi biduni tanwin, maka dia tanpa tanwin dan juga i'rabnya apa? Mabniun 'alal fathi. Mabniun 'alal fathi. Jadi rajula di situ mabni al-fath. Kemudian contoh lain, la mukhlisaini yuttahamani. Tidaklah dua orang yang ikhlas itu dicurigai. Yuttahamani ittahama yattahimu, yuttahamani, dia dicurigai, majhul dia ya. Nah, yang penting di sini mukhlisaini. Mukhlisaini. Aslinya marfu'nya kan mukhlisani kan? Mukhlisani. Kan tetapi karena dia ma yunsabu bihi mukhlisaini. Dia musanna, isim musanna, isim yang ganda, musanna. Isim musanna mansubnya dengan apa? Dengan ya. Maka i'rabnya mabniyun 'alal ya'i. Mabni 'alal ya'. Semoga tidak kebingungan ya. Karena ya mukhlisaini itu musanna. Musanna ketika nasab dia ya mansub dengan tanda apa? Dengan tanda ya. Maka karena dia isim la di sini, dia harus mabni. Nah, dia pakailah mabniyun 'ala al-ya. Mabniyun 'ala al-ya. Kemudian contoh yang lain, la kadhibati mahbubatun. La kadhibati mahbubat. Tidaklah ya, wanita-wanita pendusta itu dicintai. Tidaklah wanita-wanita pendusta itu dicintai. Nah, kadhibat, ya kadhibat, aslinya kan kadhibatun karena dia jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Kadhibatun. Nah, maka karena dia tanda mansubnya apa jamak muannats salim? Nah, tanda mansubnya jamak muannats salim ya dengan kasroh. Ya kan, dengan kasroh. Namun tanpa tanwin. Nah, tanpa tanwin, maka i'rabnya menjadi mabniyun 'alal kasri. Karena dia harus mabni, maka mabniyun 'alal kasri. Mabniyun 'alal kasri. Yang penting mabniyun 'ala ma yunsabu bihi. Mabni atas tanda mansubnya. Nah, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua. Yang kedua, idza kana ismuha nakirah. Jika isimnya nakirah, ya masih sama dengan yang nomor pertama, ya nakirah. Nakirah. Wa kanat la mukarraratan, atau wa kanat la mukarrarah. Dan la-nya, la-nya itu bukan ya, tapi dia huruf la-nya. Huruf yang beramalan tadi. Wa kanat la mukarrarah, dan la-nya itu berulang. La-nya itu berulang, la berulang. Maka apa konsekuensinya? Ya jaza fihi bina'ul ismaini wa raf'uhuma. Boleh dia hukumnya seperti yang di atas, nomor 1. Mabni dengan tanda mansubnya. Itu yang pertama. Dan boleh juga dia rafa' marfu'. Nanti bisa ditulis di sampingnya. Ya, kalau tadi nomor 1 di sampingnya yaitu tandanya mabni atas tanda fathah, atau afwan, mabni atas tanda mansubnya. Itu nomor 1. Mabni atas tanda mansubnya, itu hukum. Langsung saja, tidak perlu baca-baca lagi. Ya, kemudian yang kedua ini ada 2 hukumnya. Yang kedua ini ada 2 hukumnya. Yang pertama, jaza fihi bina'ul ismaini. Dia boleh mabni atas tanda mansubnya. Dan juga yang kedua, dia boleh dalam keadaan marfu'. Dia boleh dalam keadaan marfu'. Terus apa maksudnya bina'ul ismaini? Mabni
untuk dua isim. Ya maksudnya tadi kan la-nya kan berulang. Nah, maka isim la yang berulang tersebut yaitu mabni atas tanda mansub atau marfu. Nah, kita lihat contoh. La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi fokusnya ada di haula dan quwwata. Nah, kita lihat ya. La-nya berulang tidak? Ya, la-nya berulang. La haula wala quwwata. Ya kan? Maka boleh ya, pertama mabni atas tanda mansubnya ya haula, berarti di situ dia mabni alal fathi. Juga quwwata di situ mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi. Nah, dia juga bisa tadi mabniun ala ma yunsab bihi atau mabni atas tanda mansubnya. Yang kemudian yang kedua marfu' la haulun wala quwwatun illa billah. Haulun ya, ini marfu' ya. Kemudian quwwatun juga marfu'. Ya, alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah. Nah, seperti itu. Jadi bisa ditulis di sampingnya. Nah, nanti ini bisa dibaca mabni atas tanda mansubnya. Oh, berarti tanda mansubnya nanti dilihat di halaman 13. Oh, apa saja? Apakah isim lanya berupa isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, atau jamak muannas salim, ya, dan seterusnya. Baik, kemudian yang ketiga, idza kana ismuha ma'rifah. Nah, tadi nomor 1 dan 2 isimnya nakirah. Sekarang bagaimana jika isimnya ma'rifah? 3 isimnya ma'rifah. Wajib ar-raf'u, dia wajib rafa', wa wajaba tikraru la. Nah, dan wajib untuk mengulangi la-nya. Jadi ada 2. Kalau dia isim la-nya ma'rifah, 1 isimnya ma'rifah, maka konsekuensinya 1 wajib rafa'. Yang kedua, la-nya wajib berulang. Mislu contoh, la az-zawju fil baiti wala az-zawjah. Nah, setelah isim la apa? Az-zawju. Ma'rifah nakirah ya, ma'rifah karena ada alif lam. Mu'arraf bi al. Nah, mu'arraf bi al. La az-zawju fil baiti wala az-zawjah. Nah, tidak ada suami di rumah, tidak pula istri. Jadi kosong rumahnya. La az-zawju fil baiti wala az-zawjah. Ini semuanya keluar. Nah, maka az-zawju di sini dia jadi isim la, maka wajib rafa dibaca az-zawju. Begitu pula az-zawjatu. Dan wajib dia diulang, ada pengulangan di situ. Wajib tikraru la. Ngerasa mudah ya? Ya. Nah, tinggal pembahasan ma'rifah. Ma'rifah itu apa saja ya, kan sudah dibahas ya. Ya, misalnya nama ya, isim alam termasuk isim ma'rifah. La aliyun fil bait wala zaidun. Nah, sama seperti itu. Nah, kemudian ya, yang keempat. Nah, kalau tadi kan kita ulang lagi ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi 3 ini, nomor 3 bisa ditulis di sampingnya langsung. Dia marfu'. Marfu' ma'rifah, ma'ruf, wajib terulang. Nah, mungkin kalau agak malas untuk membaca Arabnya, ya bisa langsung ringkasnya nomor 3, marfu'. Dia ma'rifah, marfu', ya, wajib berulang. Yang di atas tadi nomor 2 ya kan tadi sudah mabniun atas tanda mansubnya. Mabniun atas tanda mansubnya. Ya, kemudian bisa ya juga yang kedua dia marfu'. Kemudian yang nomor 1 tadi di atasnya lagi bisa kita tulis mabniun atas tanda mansubnya. Biar tidak ini lagi ya, baca-baca Arabnya mungkin pusing atau gimana ya. Nah kemudian yang keempat,
Nah, yang keempat, idza kana ismuha munfasilan. Nah, kalau isinya berpisah, dari siapa? Anha, maksudnya anha itu dari lanya. Nah, dari lanya berpisah, maksudnya tidak langsung. Kalau 1, 2, dan 3 itu kan langsung semua kan? Setelah la langsung isimnya. Setelah la langsung isimnya. Akan tetapi nomor 4, setelah la itu bukan isim, melainkan yang lain. Itu namanya munfasilan anha, terpisah. Ya. Wajib ar-rafu, apa hukumnya? Dia wajib rofa. Dan apalagi dia wajib tikror, dia wajib diulang. Wajib diulang. Misal contoh, ya, la fil baiti. Nah, fil baiti ya bukan isim kan? Fi bukan isim. Huruf kan? Nah, la fil baiti. Nah, baru ada isimnya, rajulun. Baru ada isimnya rajulun. Maka rajul di situ wajib rofa, tidak lagi rajula lagi. Ya, atau ar-rajulu karena bukan alif, mu'arraf bi al, bukan ma'rifah dengan al. Nah, maka dibaca wajib rafa, la fil baiti rajulun. Dan juga wajib apa? Wajib diulang. Maksudnya berulang la-nya. Wala imra'atun, la fil baiti rajulun wala imra'atun. La fil bait rajul wala imra'ah. Nah, semoga bisa ini ya. Jadi itu ada 4 isim la, ada 4 hukum isim la. Nah, tadi yang pertama tadi ya, kalau langsung singkatnya dia mabni atas tanda mansubnya. Mabni atas tanda mansubnya tanpa tanwin. Nah, kemudian yang kedua ya. Yang kedua ini dia punya 2 hukum. Yang pertama, boleh mabni atas tanda mansubnya. Yang kedua, boleh dalam keadaan marfu'. La haula wala quwwata illa billah, la haulun wala quwwatan illa billah. Nah, kemudian yang ketiga, satu hukumnya yaitu marfu'. Marfu' kalau dia ma'rifah. Yang keempat, nah dia juga wajib marfu'. Ya wajib marfu'. Ini dalam keadaan terpisah isimnya. Nah, itu dia tentang hukum isim la. Sekarang kita pindah ke halaman 69. Nanti tamrin kita bahas untuk besok di pertemuan awal. Isim la ya ada 2, ada mu'rab, ada mabni ala ma yunsabu bihi. Nah, isim la itu ada 2, ada yang mu'rab, ada yang mabniun ala ma yunsabu bihi. Kita bahas dulu yang sebelah kiri ya. Mabniun ala ma yunsabu bihi. Kalau ini sudah kita lewati. Ya intinya mabniun ala ma yunsabu bihi, mabni atas tanda mansubnya. Tanda mansubnya apa? Ya kita mabnikan, seperti itu saja. Contoh alal fathi, la tilmidha hadirun. Tidak ada murid yang hadir. Nah, maka tidak ada satupun murid yang hadir. Nah, tilmidha kan dia isim mufrad kan? Isim mufrad. Sejatinya dia dibaca tilmidhun untuk marfu'nya. Tilmizan dengan tanwin dalam keadaan mansub, atau tilmizin dalam keadaan majrur. Nah, akan tetapi di sini syaratnya ya mabniun ala ma yunsabu bihi, dia harus mabni. Nah, tentunya tanpa tanwin, makanya dia langsung dibaca tilmiza. Ya, mudah-mudahan pengulangan ini bisa tambah memahamkan ya teman-teman semua ya. Kemudian yang alal ya la kadhibaini yusaddaqani. Tidak ada satupun atau tidak ada 2 orang. Tidak ada 2 orang pendusta itu yang dipercaya. Yusaddaqani bisa dibaca yusaddaqani ya. Tidak ada 2 pembohong itu yang dipercaya. Maka kadhiba ini dia musanna kan? Nah, ini sudah dibahas sebelumnya. Isim musanna apa maksudnya tandanya? Dengan ya. Nah, maka itu yang dipakai. Ya-nya itu dipakai. Kemudian ditambahkan mabniun alal ya. Sama juga ya. Kemudian yang selanjutnya alal ya'i ya la zalimin mahbubun. Tidaklah orang yang zalim atau orang-orang yang zalim itu dicintai. Maka zalimin
ini jamak muzakkar salim. Ya, aslinya kan zalimun marfu dengan waw, ya kan? Kalau itu marfu'nya. Tapi kalau zalimin bisa mansub bisa majrur ya. Karena di sini dia yunsabu bihi mansub dengan tanda ya. Maka ambil ya-nya itu jadikan mabniun 'alal ya'i. Mabniun 'alal ya'i. Baik. Nah, kemudian yang 'alal kasri la mujtahidat mazmumat. La mujtahidati mazmumatun. Tidak ada perempuan yang bersungguh-sungguh itu dipuji, ya. Atau tidaklah perempuan yang bersungguh-sungguh itu ya dicela, dicela ya. Artinya orang perempuan yang lainnya itu pasti dipuji, tidaklah akan dicela. Nah, maka mujtahidat di sini ya, kita lihat dia jamak muannas salim ya, jamak muannas salim. Jamak muannas salim mansubnya dengan apa? Mansub dengan kasroh. Ya, harusnya mujtahidatin. Ya, tapi karena biduni tanwin maka ya harus mujtahidati dan i'rabnya mabniun 'alal kasri. Nah, itu dia. Nah, sekarang yang tentang mu'rab. Mu'rab. Nah, kan tadi mabni ya, tadi berarti mabni, berarti tidak bisa kita katakan mansubun wa alamatu nasbihi, ya, itu tidak seperti itu. Atau la tilmiza tadi, la tilmiza hadirun. Nah, tilmiza kita tidak boleh i'rab sebagai mansubun wa alamatu nasbihi, ya, tidak seperti itu. Dia harus mabniun 'alal fathi. Nah, beda dengan mu'rab ini. Beda dengan mu'rab. Nanti bisa kita i'rab sebagai mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun, atau mansub tanda mansubnya dengan fathah karena dia isim la. Bisa begitu. Itu kalau yang mu'rab. Kalau mabni tidak. Ya. Tadi mabniun 'alal fathi, mabniun 'alal ya, mabniun 'alal kasri. Itu dia. Nah, bagaimana kondisi yang bisa kita katakan dia mu'rab? Nah, ini. Satu, idza kana mudhafan. Awal, idza kana mudhafan. Kalau dia mudhaf. Maka kalau konsekuensi ada mudhaf berarti ada mudhaf ilaih ya. Betul ya. Nah, kita lihat la sahiba ilmin mazmumun. Tidaklah pemilik ilmu atau yang memiliki ilmu itu dicela atau tercela. Maka sahiba di sini sahiba ilmin, sahibanya dia bisa kita i'rab mansub. Mansub, tanda mansubnya dengan fathah karena dia isim la. Kemudian ilmin, nah sahibah juga jadi mudhaf. Ilmin tadi ilmin jadi mudhafun ilaih, majrur. Ya. Paham ya? Baik. Jadi sahibah bisa kita katakan mansub. Beda dengan tadi la tilmidah, atau kita hapus. Misalnya ilminnya kita hapus. La sahibah mazmum ya. Namun tidak jelas ya sahibah maksudnya bagaimana. Namun secara rumus ya, kalau la sahibah mazmumun, ya sahibah itu berubah menjadi mabniun 'alal fathi. Paham ya? Kemudian la syahida zurin mabdiyun anhu. Syahida zurin ini susunan idhafah. Syahida zurin artinya orang yang bersaksi palsu. Orang yang bersaksi palsu, berkata palsu, itu diridhoi, disenangi. Nah, tidaklah orang yang bersaksi palsu itu diridhoi. Nah, jadi pembahasan ya syahida zurin ini, dia susunan idhafah. Syahida sebagai mudhaf. Nah, maka dia sebagai mudhaf dan dia isim la, nah, dia bisa kita katakan mu'rab. Kenapa? Karena bisa kita i'rab mansubun. Dia mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Ya. Karena dia isim la dan dia juga mudhaf. Zurin mudhaf ilaih, majrur. Seperti itu ya. Nah, bisa kelihatan jelasnya. Kalau kita hilangkan zurinnya hilangkan set. Jadi la syahida mardiyun anhu, tidaklah saksi itu diridhoi. Maka syahida tanpa zurin tadi, syahida berubah menjadi mabniun ala al-fathi.
karena tidak ada mudhaf ilaihnya. Kalau ada masuk lagi mudhaf ilaihnya, maka berubah menjadi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahirah. Baik. Kemudian yang kedua, idza kana syabihan bil mudhaf. Kalau dia mirip dengan mudhaf. Nah, ini ada model syabihan bil mudhaf. Nah, ini jadikan istilah namanya syabihan bil mudhaf. Dia mirip dengan mudhaf. La sa'iyan fil khairi makruhun. Tidaklah orang yang berusaha pada kebaikan itu dibenci. Ini sa'iyan, ya, lebih mirip ke mudhaf ilaih, sunan idhafah. Nah, sa'iyan di sini jadi mansub wa alamatun nasbihi fathah zahir. Kemudian ya la tali'an jabalan. Nah, tali'an, sekilas tali'an jabalan ini bisa kita sukuk seperti na'at man'ut ya, sifat mausuf ya. Tapi dia namanya seperti ini, dia namanya syabihan bil mudhaf. Kenapa? Karena dia mirip mudhaf ilaih atau susunan idhafah. Bisa kita katakan misalnya tali'a al-jabali. Tali'a jabali itu pendaki, ya, pendaki gunung. Tali'al jabali, nah, pendaki pada gunung. Namun ketika kita gunakan metode atau bentuk syabihan bil mudhaf ya jadi tali'an jabalan. Maka tali'an dia isimla mansub. Nah, ini bisa kita i'rab mansub wa alamatun nasbihi ya fathah zahirah. Jabalan jadi maf'ul bih. Nah, maf'ul bih dari tali'an. Nah, itu pembahasan berikutnya nanti. Ala kulli hal ya, syabihan bil mudhaf ini lumayan jarang kita temukan. Syabihan bil mudhaf ini jarang, namun ada. Syabihan bil mudhaf ini jarang, namun ada. Jarang-jarang kita dapatkan di kitab. Yang penting kita tahu ketika kapan isimla itu bisa kita i'rab sebagai mansub. Kapan isimla itu bisa kita i'rab sebagai mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahirah dan seterusnya. Itu ketika dua keadaan, yaitu ketika dia mudhaf dan juga ketika dia jadi syabihan bil mudhaf. Itu yang penting ya. Itu yang nanti kita dikerjakan at-tamrin 1 sampai 5. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kita sudah masuk di pembahasan terakhir. Besok insyaallah di pembahasan munada. Nah, kita hampir menyelesaikan pembahasan kitab Al-Muyassar ini. Tapi itu dulu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini ya, waktunya sudah habis ya. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan partisipasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.